Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. الفاتحة بنية الفتوح والمنو والرسوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح وبين التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة وسكنهم الجنة ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس وسعد في عمرة هذا المعهد سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين. رواه الطبراني. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dzakirullah, orang yang mengingat Allah, orang yang berzikir kepada Allah, fil ghafilin, di kalangan orang-orang yang lupa kepada Allah, bimanzilatis sabir, sama kedudukannya dengan orang yang sabar, fil farin, di kalangan orang-orang yang melarikan diri ketika berperang kepada orang-orang yang kafir. Kalau terjadi satu peperangan, kemudian orang-orang melarikan diri, meninggalkan medan pertempuran, itu namanya pengecut. Tapi orang-orang yang tetap sabar, siap sampai titik darah terakhir membela kebenaran atau membela hak atau membela agama, maka orang itu disebut pemberani dan pahlawan. Berbeda apa enggak antara pengecut dan pahlawan? Sangat berbeda. Begitu pula di antara orang-orang yang lupa kepada Allah, orang-orang yang tidak berzikir, orang-orang yang dia tadi itu tenggelam dan larut dalam nyanyiannya kah atau perbuatan dosanya kah, orang-orang yang tidur nyenyak, ternyata ada orang-orang yang masih berzikir kepada Allah, banyak yang nyanyi, dia menjadi orang yang ngaji, banyak yang tidur, dia menjadi orang yang qiyamul lail. Maka bedanya orang yang berzikir
yang di antara orang-orang yang lupa sama dengan bedanya pahlawan dengan para pengecut. Paham nih ya? Ada lagi juga hadis dzakirullah fil ghafilin kasyajaratil khadra bainal hashim. Kalau ada pohon yang hidup ijo royo-royo, kemudian di antara pohon-pohon yang kering, yang layu dan mati, kira-kira tahu nggak bedanya antara pohon yang hidup yang daunnya hijau royo-royo dengan pohon-pohon yang udah mati, udah kering semuanya, udah coklat semuanya daun-daunnya? Beda nggak? Beda. Ini hidup, itu mati, beda. Ini pohon hijau, itu pohonnya udah kering semuanya, beda. Begitulah juga perbedaan orang yang berzikir dengan orang yang lupa, beda. Wajahnya beda, ucapannya beda, akhlaknya beda, kesenangannya beda. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain menyatakan matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkuru kamatsalil hayyi wal mayyit. Perbedaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah sama dengan perbedaannya orang yang hidup dengan orang yang mati. Beda apa enggak yang hidup dengan yang mati? Enggak. Ya beda jauh. Ada 100 orang mati, satu yang hidup. Beda. Yang mati nggak bergerak, yang mati nggak berbicara, yang mati tidak berjalan, yang hidup berjalan, bergerak, berbicara, melihat, mendengar. Berbeda sekali. Begitulah juga antara orang-orang yang lupa, dia menjadi orang yang ingat kepada Allah. Berbeda, ini yang hidup, hidup hatinya, hidup agamanya, hidup imannya, hidup akhlaknya. Karena itu jadilah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu zikir? Zikir ini ada yang mengartikan ucapan dalam bentuk pujian atau ucapan dalam bentuk doa. Kalau sampean mengucapkan alhamdulillah, muji Allah, subhanallah, muji Allah, la ilaha illallah, muji Allah, astaghfirullah, doa mohon kepada Allah. Doa itu zikir. Pujian itu zikir. Ada lagi yang mengatakan zikir itu adalah kullu gaulin yusabu qailuhu. Zikir itu semua ucapan yang diberi pahala orang yang mengucapkannya. Walaupun itu tidak mengandung pujian, walaupun itu tidak mengandung doa, tapi Anda baca hadis, Anda mengajar, Anda berdakwah, Anda menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menerangkan mana yang halal, mana yang haram, itu disebut zikir. Ucapan yang mengucapkannya itu mendapatkan pahala.
Ada yang mengartikan dzikir itu adalah yang dimaksud al-muwadhabah 'alal amal bima aujabahu Allahu au nadabah ilaih. Dzikir itu bukan hanya ucapan, tapi selalu mengamalkan, berbuat dengan yang Allah wajibkan atau yang Allah anjurkan. Walaupun bukan ucapan, sedekah yang wajib maupun yang sunnah, melakukan itu bagian daripada berzikir, padahal nggak ada ucapan. Iktikaf di masjid itu bagian zikir. Sampai sekarang duduk ada di sini, ini dianjurkan dalam agama, itu adalah zikir. Melakukan perbuatan yang wajib atau yang dianjurkan dalam agama itu adalah bagian daripada zikir. Jadi yang ada sekarang, walaupun sampeyan diem, ini berarti sampeyan menghadiri majelis zikir. Kenapa? Karena ilmu itu Allah subhanahu wa ta'ala sebut juga dalam Al-Quran dengan zikir. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, ay ahlal ilmi. Tanyalah kepada orang yang ahli zikir, maksudnya ahli ilmu, jika kamu belum mengerti. Ada yang membagi zikir itu, ada zikir lisan. Itu adalah kata-kata yang diucapkan seperti bertasbih, bertahmid, bertahlil. Ada yang kedua, zikir dengan hati, yaitu dengan tafakkur. Baik itu tafakkur fi adillatiz dzati was sifat, berfikir tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah, atau fi adillatit takalif, berfikir untuk mengenal daripada kewajiban-kewajiban atau ajaran-ajaran agama, mana yang diperintah, mana yang dilarang dipelajari. Itu juga adalah bagian zikir bil qalbi, berzikir dengan hati. Termasuk juga berfikir tentang keajaiban makhluk Allah, asrar makhlukatillah, itu adalah bagian zikir bil qalbi, zikir dengan hati. Ada zikir dengan anggota badan, yaitu menggunakan anggota badan untuk taat. Kakinya Anda berjalan sampai ke sini, itu zikir karena menggunakan kaki, perbuatan taat. Bokongi sampean sekarang duduk, ini adalah zikir. Sampean duduk sekarang adalah zikir karena duduknya Anda adalah perbuatan taat. Kupingi sampean itu zikir karena kupingnya sampean sekarang adalah mendengarkan yang taat. Matanya sampean juga berzikir, kecuali sing ngorok. Kenapa? Sampean di sini adalah niat belajar, itu adalah bagian daripada zikir. Karena itu jangan diidentikan zikiriku pokoknya moco. Nah, ada banyak ulama membagi, ada di sini. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat 5 waktu, kemudian Allah menyebutkan zikir kepada Allah. Zikrullah, mengingat Allah, akbar, lebih besar. Kenapa? Inti sholat itu adalah zikir yang ada di dalamnya.
Inti sholat itu adalah zikir yang ada di dalamnya. Wala dzikrullahi akbar. Ada lagi yang menyatakan kalau kamu itu mengingat Allah, tapi sesungguhnya Allah itu juga mengingat kamu. Ingatnya Allah kepada kamu lebih hebat daripada ingatnya kamu kepada Allah. Karena Allah menyatakan fadhkuruni adzkurkum. Apa yang dimaksud fadhkuruni adzkurkum? Ingatlah Allah, maka Allah mengingat kamu. Loh, apakah Allah pernah melupakan kita sehingga Allah mengingat? Kalau dikatakan sebutlah nama Allah, Allah akan menyebut nama kamu. Loh, kok katanya nyebut mana yang Gusti Allah? Fadhkuruni, maka kamu manusia berzikirlah kepada aku dengan berbuat taat. Seperti tadi, dengan melakukan perbuatan taat. Adzkurkum, maka aku Allah mengingat kamu, artinya membalas kebaikan kamu, taatnya kamu dengan pahala, atau mengampuni dosa kamu. Adzkurkum bil maghfirah, adzkurkum bil mujazah bil husna. Kamu ingat kepada aku, kata Allah, aku ingat kepada kamu, artinya tak balas. Aku tidak melupakan kebaikan kamu, tak ampuni dosa kamu. Ada lagi yang mengatakan fadhkuruni firraha adzkurkum fisyiddah. Ingatlah aku ketika kamu dalam keadaan senang. Kalau punya duit, ingat Allah, jangan maksiat. Syukur kepada Allah. Kalau kawin, ingat Allah, jangan kamu tadi itu hanya sekedar untuk pelampiasan nafsu. Fadhkuruni firraha, ingatlah kamu ketika senang kepada aku, kata Allah, adzkurkum fisyiddah, maka aku Allah akan ingat kepada kamu, artinya membantu kamu ketika kamu dalam keadaan kepepet dan susah. Paham ya? Duitnya banyak, lupa kepada Allah, yang enggak haji, yang enggak sedekah, melarat. Ya Allah, kok enggak suki-suki lah. Luang kamu dapat 200.000 kok gak tuku homer. Kamu dapat 100.000 dibuat beli rokok. Coba kalau kamu itu ingat kepada Allah dengan duit tadi itu, kamu buat sedekah, kamu bantu anak-anak yatim, maka ketika kamu kepepet kering kosong akan cepat dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi wala dzikrullah akbar. Sebagian orang keliru mentafsirkan. Setelah sholat wala dzikrullah akbar, berarti dzikirnya yang lebih besar. Kalau sudah berzikir nggak perlu sholat, yang penting iling yang Gusti Allah. Bodoh. Diperintahkan sholat, kemudian Allah menyatakan dzikir di dalam sholat itu lebih hebat. Sama dengan gini, kelapa. Minyaknya itu adalah intinya kelapa. Bukan berarti kamu kalau sudah ada minyak nggak perlu kelapa. Kebalik, kamu kalau perlu minyak harus ambil kelapa, begitu seharusnya. Kalau kamu sudah berzikir, ya kalau sudah iling berarti nggak perlu sholat. Bodoh itu. Kalau kamu menjadi orang yang ingat kepada Allah harus sholat, begitu seharusnya. Orang makan tujuannya supaya warak. Wah, karena itu warak kok tidak perlu makan, begitu? Bukan, makanlah supaya warak. Kenapa? Warak itu adalah hasil daripada makan. Sholatlah untuk supaya kamu bisa mengingat
Allah. Karena ingat kepada Allah itu adalah lewat sholat. Begitu kalau orang artikan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang penting kamu itu 2, nggak perlu 1. Loh, nggak mungkin ada 2 kecuali dari bilangan 1 tambah 1 lagi baru akan jadi 2, begitu. Nggak mungkin kamu akan menjadi orang yang berzikir kepada Allah kalau nggak sholat. Sholat baru kamu tadi itu menjadi orang yang berzikir kepada Allah. Keliru ngartikan begitu, ngawur itu namanya. Ngawur itu namanya. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Ingatlah Rabbaka Tuhan kamu fi nafsika, di diri kamu, di hati kamu. Artinya dalam keadaan rahasia samar. Mengingat dalam hati tadarruan wa khifah, dalam keadaan penuh dengan kehinaan diri di hadapan Allah, wa khifah, dan takut kepada Allah. Wadunal jahri minal qaul, dan tanpa mengeraskan suara. Bil ghudwi wal asal, di pagi hari dan sore-sore hari. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi dari golongan orang-orang yang lupa. Di sini dikatakan berzikirlah kamu di hati kamu, dan juga ucapkan dengan lisan kamu. Kalau di hati harus dibarengi dengan tadarru' dan khifah, dengan takut kepada Allah dan juga dengan kerendahan diri di hadapan Allah. Ojo berzikir hati tadi itu ternyata nggak takut kepada Allah. Petetak teman. La ilaha illallah. Lah, misalnya petetak dengan sombong. Lah percuma. Zikir dengan hati kamu dengan penuh khusyuk, takut kepada Allah dan dalam keadaan hina. Dan kalau berucap berzikir, ojo jerat-jerit. Wadunal jahri minal qaul, artinya berzikirlah dengan pelan, bukan dengan menjerit-jerit. Yang dimaksud adalah raf'us shaut, mengangkat suara. Mengangkat suara itu duduk berarti tidak oleh krungu wong, bukan. Silahkan, tapi jangan menjerit-jerit. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, nggak apa-apa. Tapi dicerat-cerit seperti suaranya supporter, nggak bagus. Kenapa? Karena berzikir dengan mengeraskan suara, berzikir bersama-sama, itu ajaran Islam. Dalam hadis banyak sekali Rasulullah merintahkan untuk berzikir bersama-sama. Hadis qudsi, Allah berfirman apa? Man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Siapa orang yang mengingat aku di hatinya, aku akan mengingat dia di zatku. Tadi sudah dikatakan Allah mengingat itu berarti bukan karena Allah lupa, tapi Allah membalas nanti zikirnya dia. Wa man dzakarani fi mala'in, siapa orang yang mengingat aku di halayak rame, berarti diketahui dengan yang lainnya. Berarti ada suara, didengar oleh yang lainnya. Dzakartuhu fi mala'in khairi minhu, aku akan mengingat dia di kelompok yang lebih bagus, itu kelompoknya para malaikat.
Majtama'a qaumun yadhkurunallah, tidak ada sekelompok manusia berkumpul berzikir bersama-sama kepada Allah. Berzikir, kumpul berzikir. Terus apa? Meneng-menengan ngono. Kumpul berzikir ya berzikir bersama-sama, kecuali dihadiri malaikat, diturunkan rahmat dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali itu. Dan Nabi juga melakukan zikir yang didengarkan sahabat. Sahabat juga melakukan zikir bersama-sama. Ya ISIS sampai Wahabi tok yang tidak mau berzikir bersama-sama. Kenapa? Karena dia tidak seperti sahabat dan Nabi. Nggak ada masalah sampai zikir bersama-sama. Yang dilarang itu cerat-cerit. Ojo zikir itu cerat-cerit. Lah ini banyak orang kadang-kadang zikir tadi itu cerat-cerit. Yang sopan kalau berzikir, dunal jahri minal qaul wala takum minal ghafilin. Intinya berzikirlah kamu yang banyak pagi hari, sore hari, jangan kamu menjadi orang yang lupa. Menjadi orang yang lupa begitu. Model berzikir bersama haram masuk neraka, tapi main domino tidak haram. Lu itu wala takum minal ghafilin, itu yang ghafilin, itu yang lupa dilarang. Model berzikir bersama-sama baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, bid'ah masuk neraka, tapi main karambol tidak masuk neraka. Ya itu yang dilarang oleh Allah, wala takum minal ghafilin, supaya banyak berzikir. Karena itu belajar, jangan asal buka mulut tapi enggak punya dasar. Baik. Wa qala ta'ala wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kamu kepada Allah katsiran yang banyak, la'allakum tuflihun. La'alla di sini ini jumlatut taraji fi mahallil hal. Taraji tapi dia tadi itu berarti hal. Kalau diartikan bahasa, fadhkurullaha katsiran rajinal falaha minallah. Banyaklah kamu itu berzikir di mana kamu itu keadaannya berharap al-falaha, keberhasilan, keberuntungan dari Allah. Apa perlunya sampean banyak zikir? Perlunya apa zikir? Karena supaya menjadi orang yang beruntung, berbahagia, sukses. Supaya masuk surga, supaya selamat dari neraka, supaya dirahmati Allah, kan begitu. Rajin berzikir karena berharap keberuntungan dari Allah, begitu. Sampean kadang-kadang berzikir tujuannya lain. Berzikir supaya orang-orang cinta kepada saya. Ngamalkan itu supaya nanti banyak pemilihnya, untuk pemikat, untuk itu, untuk ini. Percuma kamu. Minta dari Allah. Minta pahala, minta surga, minta diampuni dosa, itu lebih berharga. Karena itu rugi kalau orang itu berzikir hanya sekedar untuk duniawi. Rugi orang itu kalau berzikir hanya sekedar untuk kenal ambek jin. Bacalah kamu tadi itu sekian ribu kali, maka nanti ada khodam yang kepada ente. Bukan khodam nanti yang akan membantu kamu jadi khodam nantinya. Kenapa? Hati kamu sudah bergantung dengan makhluk, bukan dengan Allah. Coba kalau kamu berzikir itu untuk Allah, semua akan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan khidmat kepada kamu nantinya. Paham nih ya? Baik. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang-orang Islam laki dan perempuan,
wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang beriman lelaki maupun perempuan, wal qanitina wal qanitat, orang-orang yang ahli ibadah laki maupun perempuan, wassadiqina wassadiqat, orang-orang yang beneran dohir batin, jujur sama semuanya, bener imannya, bener sholatnya, bener zikirnya, bukan karena itu, bukan karena ini, tapi karena Allah semuanya, laki maupun perempuan. Wassabirina wassabirat, orang yang sabar laki maupun perempuan. Wal khashiina wal khashiat, orang-orang yang khusyuk laki maupun perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang bersedekah laki maupun perempuan. Wassaimina wassaimat, orang yang berpuasa laki maupun perempuan. Wal hafidina furujahum wal hafidhat, dan orang yang menjaga kemaluannya, tidak berzina, tidak homo, tidak onani, tidak berbuat yang haram, laki maupun perempuan. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah banyak, baik laki maupun perempuan. Kenapa itu mereka semuanya? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, maka Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi model itu, Bu, Pak, dengarkan baik-baik. Ini kalau pasangan suami istri bisa melakukan ini, termasuk golongan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, golongan orang-orang yang dijanjikan oleh Allah untuk diberikan ampunan. Kenapa? Karena dosa itu adalah penyebab orang masuk neraka. Ampunan berarti yang akan menjadikan orang itu selamat dari neraka, dan bukan hanya selamat dari neraka, wa ajron azima, akan diberikan pahala yang besar, yaitu masuk surga. Dengarkan ibu-ibu, Rasulullah bersabda, idza aigadar rajulu ahlahu minal laili, jika ada orang laki-laki bangunkan istrinya di waktu malam hari, atau sebaliknya, ya, fasallaya, perlunya apa dibangunkan? Bukan kongkon gaya kopi, fasallaya, untuk sholat keduanya bersama-sama. Au shalla rak'ataini jami'an, atau ini syak daripada perawi, sholat cuma 2 rakaat suami istri tadi itu. Maka fidzakirinallaha katsiran wadzakirat, orang yang demikian ini digolongkan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, golongan laki dan perempuan. Nanti Allah akan berikan ampunan dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Enteng ya? Enteng kan? Kepingin selamat dari neraka, Beb, kepingin masuk surga, gampang. Kalau kamu bangun qiyamul lail salah satu, tangin no, ayo mas, tangi mas, 2 rakaat, biar masuk surga, biar diampuni dosanya oleh Allah. Kalau suaminya bangun, istrinya, ayo dek, sholat 2 rakaat. Ini termasuk golongan adzakirinallaha katsiran wadzakirat. Paham nih ya? Baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, sucikanlah Allah, bertasbihlah, kagumlah terhadap Allah, bukratan wa asila, pagi hari dan sore hari. Kenapa ditekankan pagi hari dan sore hari? Dengarkan baik-baik. Pagi hari itu adalah awal hari,
subuh, sebelum subuh terbitnya matahari. Seperti sekarang ini awal hari. Sore hari, sore, petang, maghrib, setelah maghrib itu adalah awal malam hari. Ketika keluar daripada malam hari, maka kamu tadi itu menjelang keluar malam hari, sebelum subuh berzikir sampai subuh, setelah subuh berzikir sampai terbit matahari, maka itu akan menjadi penyebab kesalahan-kesalahan kamu di malam hari diampuni oleh Allah. Sore hari sebelum terbenam matahari berzikir, setelah salat maghrib berzikir, itu insya Allah menjadi sebab dosa-dosa kamu di siang hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak sampai atus gitu loh. Isu atus, kenapa? Supaya ngilang no ambu bengine disikati. Kan gitu. Sikatan, atus, sabunan. Kenapa? Seger. Pagi hari seger sampean. Kenapa? Tangi turu. Kira-kira orang yang cantik tangi turu ya, Boh? Lungset pisan. Perlu mandi. Orang yang tampan tangi turu mandi, kemudian seger, pakai sikatan, kemudian bajunya juga diatur yang bagus, yang rapi. Waduh, seger orang ini. Sore hari sebelum tidur atau sore hari atus, malam hari dalam keadaan juga bersih. Begitulah seharusnya kita dalam berzikir kepada Allah. Banyak ada lupanya, ada maksiatnya, ada itu. Pagi hari kita perseni, kita suceni, kita zikir. Begitu juga di sore hari. Karena itu Allah menekankan wasabbihuhu bukratan wa asila. Zikir yang banyak di pagi hari dan di sore hari. Wallahu a'lam bissawab. Allah. Permintaan surat Al-Fatihah. Waduh, banyak ini. Ini kalau dibaca banyak ini. Untuk yang meninggal dunia ada 47 orang. Nah, tapi Allah Maha mengetahui ini, tambah lagi 47 orang tambah 8. 55. Allah Maha tahu mereka semuanya ya. Yang sakit juga demikian, banyak ada 20 orang, yang punya hajat ada 18 orang, yang hamil 4, yang punya anak yang lahir Aisyah 1, kemudian yang ujian ada juga 19 orang, yang haji minta 2 orang di sini, yang mudah-mudahan yang meninggal dunia yang tercatat khususnya di kertas ini Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya. Allah terima segala amal kebaikannya. Demikian juga keluarga kita yang meninggal dunia dan yang sakit ya, khusus yang tercatat di kertas ini, dan semua keluarga kita yang sakit semoga Allah berikan sehat afiat, kesembuhan daripada segala penyakitnya, yang sehat Allah jaga daripada segala penyakit. Yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya. Yang haji mudah-mudahan keberangkatan sampai pelaksanaan dan pulang dalam keadaan selamat insyaallah, hajinya haji yang mabrur. Yang hamil mudah-mudahan Allah berikan keselamatan ketika melahirkan, dan anak yang akan dilahirkan maupun anak yang sudah lahir dijadikan anak yang soleh, manfaat dunia sampai akhirat. Yang ujian mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat, sukses dalam ujiannya. Ala hadini yakun ya salihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.
لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل ولا يعز عليك تبارك وتعالى لك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه عدد تؤسس به والحمد لله في البدن والثناء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.